Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa lisa'iril bashari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulkul 'azimul akbar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشاف إلى محشر نبي قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أظهر عنه الرزق والطهر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر. لقد شرع الله بالتضحية بقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha Masjid Jami Baitur Rahim rahimakumullah. Dalam suasana gembira merayakan hari raya Idul Adha, kita semua kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini melantunkan takbir, tahmid sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengagungkan dan memuji asma Allah, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan menghayati kalimat takbir dan tahmid ini, kita dalam hati kita masing-masing merasakan betapa kecil, kerdil dan lemahnya kita sebagai manusia berhadapan dengan kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini, mari kita tingkatkan takwa dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memenuhi perintah-perintahnya serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Demikian pula segala arogansi, kesombongan, kepengkahan, ketakaburan dan yang disebabkan oleh kekuasaan, jabatan, kedudukan, harta benda kita campakkan, sebab semuanya semu tak abadi sama dengan kefanaan semesta alam ini. Selanjutnya marilah kita melihat bagaimana umat Islam mengagungkannya, berbondong-bondong menuju ke tempat dilaksanakan sholat Id seraya mengingat akan suatu hari di mana semua manusia akan dikumpulkan pada hari yang oleh Al-Quran disebutkan Yaumun la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang ketika harta dan anak-anak tidak memberi manfaat lagi kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang
salim dengan hati yang tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita mengenang peristiwa sejarah yang agung melibatkan dua orang Rasul Allah yang tetap dikenang sepanjang zaman. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, sang ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah langsung dari Allah melalui mimpi bahwa ia harus mengorbankan Ismail putra kesayangannya. Tentu ada konflik batin yang bergejolak terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam antara kecintaan kepada anak dan ketaatan memenuhi perintah ilahi. Namun cintanya kepada Allah jauh lebih besar di atas cintanya kepada anak, istri, harta benda dan materi dunia lainnya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengutamakan perintah Allah yang diwahyukan lewat mimpi tanpa memperdulikan konsekuensi apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perintah itu. Untuk pelaksanaan perintah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak putranya dengan berdialog sebagai bentuk komunikasi efektif antara sang ayah dan anak dalam rangka mendidik serta membina ikatan batin kasih sayang, ketaatan dan kepatuhan. Dalam dialognya seperti terlukis dalam bahasa yang sangat indah yang menunjukkan di dalam Al-Quran, Ya baniya inni ara fil manami anni awda'uka fanzur ma tara. Wahai anak kandungku, sindiran tulang cahaya mata dan buah hatiku, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi bahwa saya akan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa yang akan terjadi menjadi keputusanmu. Nabi Ismail kecil sebagai anak yang saleh, patuh dan taat kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya, spontanitas menjawab, Ya abadi, if'al ma tu'malu, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah ayah anda akan menyaksikan sendiri bahwa anda sabar serta tabah menghadapi ujian ini. Dalam peristiwa yang sangat mengharumkan itu dan detik-detik yang amat dramatis, bukanlah Ismail yang tersembelih, karena dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba ia mengganti dengan seekor kibas besar yang dibawa oleh malaikat, seperti yang diilustrasikan dalam Al-Quran, Fadhabaha bidibhin azim. Dan kami tebus dia, yaitu Ismail, dengan suatu sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Jumat, jamaah Idul Adha Masjid Jami Baitur Rahim rahimakumullah. Demikianlah proses sejarah berkorban pada sebagai epilog dari peristiwa penting ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bagi umat ini yang berkelebihan supaya melaksanakan kurban setahun sekali pada hari raya Idul Adha. Apa yang digelar Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam hukum sejarah peradaban manusia adalah mengorbankan anaknya sebagai secara manusiawi yang menurut naluri dan pikiran orang biasa bahwa tugas ini adalah sesuatu yang amat sulit diterima. Akan tetapi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam hal itu adalah suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Sikap yang seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dianugerahi oleh Allah sebagai Al-Khalil, Al-Imam, teladan dan idola. Kehormatan
Jabatan tersebut tidak mungkin diraih tanpa Ibrahim alaihissalam didampingi oleh istri yang soleha dan anak yang soleh seperti dilukiskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 134. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi dhalimin. Perhatikanlah ketika Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim berkata, dan saya mohon juga buat keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban disyariatkan juga mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan dan keikhlasan sebagai indikasi agar sifat-sifat kebinatangan yang sering mendominasi diri kita harus ditunjukkan serta dibuang jauh-jauh. Hikmah inilah yang diajarkan dalam berkurban, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadr ayat 37, la yanallahu luhumha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang akan sampai kepadanya hanyalah ketakwaan. Demikian dia memperuntukkan binatang ternak itu bagimu akan mengadukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan dengan petunjuknya kepadamu, lalu berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Pada akhirnya marilah kita bersama-sama memusatkan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memusatkan segala urusan kita perhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya serta menebihi dan larangan-larangan pun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala pada hidayah mengampaskan sehingga kita termasuk yang ingkang kabejan wonten dunya ugi kabejan wonten akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Fastaghfiruhu al-'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qiyada bil afrahi was sururi وضاعف للمتقين جزيل الأجور فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحضر به من الظهور. أحمده سبحانه وتعالى فهو حق المعبود وأتى المشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا الصدور. وأشهد أن سيدنا محمدا وأشهد
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام المكان الإسلامي بعد الحلول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم. وقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين، وحرم من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين والمشركين. اللهم إنا شر الظالمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني من الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. اللهم عليك محمد حق ورزقنا اتباعه، وأنزل إلى ذنبنا ورزقنا استنباءه. اللهم يا قاضيتنا فلنجنا وحللنا وقللنا من شرك حياتنا ورزقنا وذريتنا وجماعتنا من أهل الدين وعلى الخير وأنتك وعلى المغفرة وعلى كل أهل والاستقامة، ولا تجعل أيضا من أهل ولا شرك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.